Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus memantau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, terutama di kawasan inti pusat pemerintah atau KIP IKN Nusantara. Dalam kunjungan terbarunya Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023, Basuki menyebut progres pembangunan sesuai rencana. Dilansir dari Kompas.com, menurut dia, sejauh ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36%. Basuki juga memastikan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Bahkan ada beberapa progres yang lebih cepat dari rencana, antara lain pembangunan bangunan Gedung Istana Negara, Kantor Presiden, dan penataan Sumbu Kebangsaan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIP ini merupakan modal bagi otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi, tandasnya. Kemudian untuk progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 18,26%, dan kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8%. Di sisi lain, sejauh ini Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan IKN. Di antaranya pembangunan prasarana intek dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, Embung Mentawir, hunian pekerja konstruksi, HPK, dan bendungan Sepaku Semoy yang segera selesai dan dimulai penggenangannya. Pembangunan bendungan Sepaku Semoy memiliki fungsi vital untuk menyediakan air baku kawasan IKN dengan kapasitas 2.000 liter detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter detik. Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali detik banjir kawasan IKN sebesar 55%. Sedangkan dari intek Sepaku, kapasitas air baku yang bisa dialirkan adalah 3.000 liter. Keseluruhan air baku ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kawasan IKN hingga tahun 2030. Bendungan Sepaku Semoy saat ini sudah tuntas timbunan main damnya, segera digenangi untuk penyediaan air baku di KIP IKN, tutup Basuki. Pada awal Juni tahun 2023 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai dengan 2023 ini, sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai Rp24,16 triliun dalam proses konstruksi. Kemudian, 37 paket pekerjaan senilai Rp21,41 triliun dalam proses lelang. Sementara itu, juru bicara Otorita IKN Troy Panto menyampaikan, hingga saat ini telah ada 237 letter of intent (LOI) dari calon investor yang berminat investasi di IKN. Dari jumlah tersebut, telah ada sejumlah calon investor yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Bina Karya yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai badan usaha otorita. Sehingga saat ini PT Bina Karya dapat berperan sebagai master developer dan menjalankan fungsi serta tugasnya dalam hal aspek komersial dan B2B dengan investor yang berminat untuk investasi di IKN. Tercatat, sudah ada sejumlah perusahaan yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Bina Karya, Persero. Di antaranya, PT Citra Kota Baru Nusantara, Ciputra Group, PT Medikaloka Hermina Terbuka, PT Pakuwon Jati Terbuka, PWON, PT ARCS House Wisata Indonesia, Jambuluwuk, dan PT Sirius Surya Sentosa, Fasanta Group.